Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan guru calon P3K. Kali ini saya akan mengupdate tentang menagih janji Kemendikbud ya. Ini menjadi alasan kenapa guru honorer yang sudah PG bisa diangkat menjadi P3K. Jadi di sini kita akan lihat rekam jejak sejak dicanangkannya program P3K ini Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Nah, di tahun ini merupakan tahun di mana seluruh guru honorer diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mengikuti ujian P3K. Yang mana di tahap 1 sudah banyak sekali guru honorer yang sudah mencapai passing grade atau lulus tes. Namun dalam hal ini tidak memenangkan formasi karena adanya perangkingan. Ini beberapa masukan dari rekan-rekan yang saya ambil mewakili. Agree, setuju, dan kita berharap dan memohon sama Pak Menteri agar kami yang lolos PG ini untuk tahap 2 biar langsung ada optimalisasi formasi, biar kami ini bisa mengisi kekosongan formasi yang waktu tahap ke-1 tidak ada formasinya. Lalu yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, nomor 1 kan pengentasan permasalahan guru honorer di sekolah negeri dulu, baru nanti mikir yang swasta. Karena yang guru di swasta mereka sudah termasuk guru tetap di yayasan mereka dan sudah mendapat gaji layak ditambah tunjangan profesi karena memiliki sardi. Nah, terkait ini kalau kita lihat dari awal Bapak Ibu sekalian, penuntasan kasus guru honorer ini memang adalah sebuah perjalanan panjang yang barangkali sebagian merasa sangat melelahkan, dan tentunya kita semua berharap inilah momentumnya Bapak Ibu yang pengabdiannya terhadap negara dihargai. Lalu terkait ini kita akan review kembali ya, ini pernyataan Kemendikbud terkait perekrutan guru P3K. Untuk tahun ini yang akan kita lakukan adalah untuk pertama kalinya kita akan melakukan tes untuk semua guru honorer. Jadinya kita akan memastikan di tahun 2021 semua guru honorer di Indonesia akan punya kapasitas untuk mengambil tes. Ini sebelumnya nggak ada Mas Usman. Sebelumnya mereka semua ngantre untuk bisa membuktikan. Yang lulus tes akan diangkat menjadi P3K. P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan gaji yang setara dengan PNS. Ya, jadi dari sisi kesejahteraan dulu kita selesaikan ini. Jadinya kemarin itu banyak berita yang menyebut mengenai kapasitas 1 juta guru. Kami di Kemendikbud sudah menyiapkan sampai dengan 1 juta guru. Tapi ini harus dimengerti masyarakat. Yang bakal diangkat menjadi P3K yang gajinya itu setara dengan PNS hanya yang lulus tes, Pak. Jadi kalau lulus tesnya 1 juta ya bisa 1 juta. Kalau yang lulus tesnya cuma 100.000 ya cuma 100.000. Yang lulus tes 200.000 ya 200.000 yang menjadi P3K. Nah, dari pernyataan tadi Bapak Ibu sekalian jelas disebutkan di sini yang lulus tes. Jadi tidak ada dinyatakan di sana yang memenangkan perangkingan. Sehingga kemudian ini menjadi salah satu dasar kenapa saya katakan bahwa wajar barangkali masukan Bapak Ibu yang menginginkan yang sudah lulus tes itu diangkat menjadi P3K. Namun teknisnya nanti kita akan bicarakan di belakang. Dan kalau kita lihat ini jugalah yang mendasari agar kiranya Bapak Ibu guru honorer bisa lulus mencapai passing grade, Kemendikbud memberikan berbagai afirmasi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya semua yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud di awal ya terkait dengan pemberian afirmasi untuk XTHK 2, kemudian guru-guru di atas 35 tahun, lalu untuk disabilitas, muaranya adalah agar mencapai passing grade atau lulus tes seperti yang disampaikan oleh Kemendikbud tadi. Lalu yang berikut Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran terkait dengan jumlah guru honorer di Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, ternyata jumlah guru honorer di Indonesia itu hanya 742.000. Ini sudah termasuk 36 daerah yang tidak mengajukan formasi di tahun ini ya. Nah, oleh karena itu dengan alokasi kekurangan guru 1.200.000 lebih, maka sewajarnya guru honorer ini mendapat prioritas untuk menempati formasi dengan 260.000 ya, itu menjadi jatah guru swasta atau lulusan PPG. Ini kalau kita mau bandingkan ke data yang ada. Nah, lalu terkait dengan tidak dilaksanakannya sistem pengangkatan tetapi menjadi sistem seleksi
agar menjadi P3K ASN ini sesuai dengan Undang-Undang ASN ya. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal Kemendikbud Bu Nunuk Suryani. Sementara kenapa nggak diangkat saja? Undang-Undang ASN mensyaratkan bahwa guru itu adalah jabatan fungsional, yang jabatan profesional. Untuk mengangkat jabatan profesional itu harus melalui tes, tidak bisa diangkat seperti begitu saja. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi kalau kita mengangkat begitu saja seperti tuntutan para guru honorer itu melanggar undang-undang yang ada. Dan itu tentu Kemenpan RB sangat tidak setuju dengan hal ini. Nah, di sana jelas disebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa untuk menjadi seorang ASN maka regulasi mengharuskan bahwa guru tersebut harus dites ya, tidak bisa diangkat dan melewati passing grade atau batas kualifikasi yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, dalam posisi ini, semua Bapak Ibu yang lulus PG di tahap 1 memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian terkait dengan janji Kemendikbud, di saat pengumuman di tanggal 8 Oktober kemarin jelas disebutkan oleh Kemendikbud bahwa peserta akan dibantu untuk dipilihkan formasi sehingga mendapatkan formasi terbaik. Ya, artinya di sini memberikan peluang lulus atau mengisi formasi. Nah, kita review dulu ini pernyataan dari Kemendikbud tersebut. Bagi guru-guru honorer yang lolos passing grade, tapi tidak mendapatkan formasi, dalam ronde kedua dan ronde ketiga akan ada optimalisasi formasi, di mana kita akan membantu dan mendukung guru-guru tersebut menemukan posisi dan lowongan formasi. Jadi jangan khawatir, ada beberapa guru cukup besar angkanya yang lolos passing grade tapi saat ini belum bisa dapat formasinya. Dan itu yang akan kami pandu dan dukung untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan terbaik untuk mendapatkan formasi yang ada. Nah, jelas dari sana Bapak Ibu sekalian bahwa tidak ada lagi halangan bagi Bapak Ibu yang lulus PG ya untuk menjadi P3K, hanya barangkali kerelaan dari pemerintah. Namun secara teknis tentu tidak bisa seluruhnya diangkat tahun ini sebab formasi yang ada ya tidak memungkinkan untuk menampung di tahun ini. Namun di tahun ini juga pemerintah sudah mengumumkan bahwa akan dibuka di tahun depan, sehingga tentunya kembali kita melihat bagaimana keluh kesah kemudian perjuangan Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan adanya pembukaan formasi guru P3K di tahun depan, maka dimungkinkan ya Bapak Ibu sekalian yang sudah PG diangkat menjadi P3K. Hanya barangkali yang perlu kita tunggu di sini adalah kepastian dari pemerintah untuk mengangkat, walaupun ya pengangkatannya di tahun 2022. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian ya alasan kenapa permintaan atau keinginan Bapak Ibu yang sudah PG di tahap 1 bisa terwujud menjadi P3K di tahun ini atau di tahun depan. Ini barangkali yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.